Om Swastiastu. Selamat datang kembali di YouTube channel Tantra Membaca. Dengan kalian mengklik video ini berarti kalian siap untuk mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru. Di video kali ini, Tantra Membaca akan membagi pengetahuan tentang makna hari purnama dan tilam. Seperti kita tahu bahwa umat Hindu memiliki hari raya yang begitu banyak. Ya, ada salah satunya purnama dan tilam itu didasarkan pada sasih atau bulan, yaitu purnama dan tilam. Hari suci ini dirayakan setiap 15 hari sekali dalam setiap satu bulannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dalam satu tahunnya umat Hindu merayakan 12 kali hari raya purnama dan 12 kali hari raya tilam. Nah, pada hari purnama umat Hindu memuja Sang Hyang Chandra, dan pada hari raya tilam umat Hindu memuja Sang Hyang Surya. Kombinasi purnama tilam ini merupakan penyucian terhadap Sang Hyang Rua Bineda, yaitu Sang Hyang Surya dan Sang Hyang Chandra. Pada waktu gerhana bulan, beliau dipuja dengan Chandrastawa atau Somastawa. Dan pada waktu gerhana matahari, beliau dipuja dengan Surya Cakra Buanastawa. Purnama dan tilam adalah hari suci bagi umat Hindu. Dirayakan untuk memohon berkah dan anugerah karunia dari Sang Hyang Widewasa. Hari purnama sesuai dengan namanya jatuh setiap malam bulan penuh atau Sukla Paksa. Sedangkan hari tilam dirayakan setiap malam pada waktu bulan mati atau Krishna Paksa. Keduanya merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widi yang berfungsi sebagai pelebur segala mala atau kotoran yang ada di alam semesta ini. Pada kedua hari ini hendaknya diadakan upacara persembahyangan dengan rangkaiannya berupa upakarayatnya. Beberapa sloka yang berkaitan dengan hari purnama dan tilam dapat ditemui, misalnya dalam Lontar Sundarigama yang menyebutkan bahwa ada hari-hari utama penyelenggaraan upacara persembahyangan sejak dulu sama nilai keutamaannya, yaitu hari purnama dan tilam. Pada hari purnama bertepatan dengan Sang Hyang Chandra beryoga, dan pada hari tilam bertepatan dengan Sang Hyang Surya beryoga, memohon keselamatan kepada ide Sang Hyang Widi. Pada hari suci itu sudah seyogyanya kita para rohaniawan dan semua generasi muda umat Hindu sekalian untuk menyucikan diri, baik secara lahir ya dengan melakukan upacara ya, dan batin dengan niat bakti kita kepada ide Sang Hyang Widewasa. Pada hari purnama dan tilam ini sebaiknya umat Hindu melakukan pembersihan lahir dan batin. Karena itu, selain bersembahyang ya, mengadakan puja bakti ke hadapan ide Sang Hyang Widi untuk memohon waranugrahanya, umat Hindu juga melakukan pengelukatan dengan tirta agar supaya kondisi kita menjadi bersih secara badan, fisik, dan batin, pikiran. Ini penting karena dalam jiwa yang bersih akan muncul pikiran, perkataan, dan perbuatan yang bersih pula. Kebersihan juga sangat penting dalam mewujudkan kebahagiaan, terutama dalam hubungannya dengan pemujaan kepada ide Sang Hyang Widi. Kita sampai pada poin pembahasan kita, yaitu makna Hari Raya Tilam. Hari Raya Tilam ini merupakan
prabawa dari Sang Hyang Rudra sebagai perwujudan Sang Hyang Yamadipati atau dewa kematian yang memiliki kekuatan pralina, pamuliha maring sangkan paran. Umat Hindu secara tekun melaksanakan persembahyangan dan pemujaan kepada Sang Hyang Widiwasa. Persembahan hari tilam dimaksudkan agar umat Hindu yang tekun melaksanakan persembahan dan pemujaan pada hari tilam ketika meninggal rohnya tidak diberikan jalan yang sesat atau menuju neraka, namun sebaliknya agar diberikan jalan ke swarga loka oleh Sang Hyang Yamadipati. Ini ditegaskan dalam lontar Purwana Tattwa Wariga. Menurut petunjuk sastra agama Hindu, lontar Purwagama menuntun umat Hindu agar selalu ingat melaksanakan suci laksana, khususnya pada hari purnama dan tilam, untuk mempertahankan serta meningkatkan kesucian diri, terutama bagi para wiku, untuk mensejahterakan alam beserta isinya, karena semua makhluk akan kembali ke hadapan Yang Maha Suci, tergantung dari tingkat kesuciannya masing-masing. Proses penyucian diri menurut petunjuk sastra agama yang penekanannya pada suci laksana, karena pada pelaksanaannya mengandung makna yang sangat tinggi. Dalam arti pada penekanan tersebut sudah terjadi penyatuan dari pelaksanaan catur yoga, sehingga atas kekuatan dari catur yoga tersebut dapat menyucikan stula sarira, badan kasar, dan suksma sarira, badan halus, serta antahkarana sarira atau atman yang ada pada diri manusia, ya, khususnya bagi umat Hindu. Kemudian makna hari raya purnama. Pada umumnya di kalangan umat Hindu sangat meyakini mengenai rasa kesucian yang tinggi pada hari purnama, sehingga hari itu disebutkan dengan kata Dewasa Ayu. Oleh karena itu, setiap datangnya hari-hari suci yang bertepatan dengan hari purnama, maka pelaksanaan upacaranya disebut nadi. Tetapi sesungguhnya tidak setiap hari purnama disebut ayu, tergantung juga dari pertemuan dina atau hari dalam perhitungan wariga. Contoh, hari Kajang Kliwon jatuh pada hari Sabtu, nemu purnama. Di hari itu hari berek taukan. Dilarang oleh sastra agama melaksanakan upacara apapun, dan sang wiku tidak boleh melaksanakan pujanya pada hari itu. Ini ditegaskan dalam lontar Purwana Tattwa Wariga. Kemudian yang kedua, bila purnama jatuh pada kala paksa, tidak boleh melaksanakan upacara agama, karena itu disebut hari gamil atau jagat letuh. Sang wiku tidak boleh memuja. Nah, di dalam lontar Purwana Tattwa Wariga diungkapkan antara lain risade kala patemon Sang Hyang Gumawang kelawan Sang Hyang Macaling, mijil ikang prawata kening dewata muang apsari saking swarga loka purnamasa ngaran. Maksud lontar tersebut menjelaskan bahwa Sang Hyang Siwa Nirmala, Sang Hyang Gumawang yang beryoga pada hari purnama untuk menganugerahkan kesucian dan kerahayuan Sang Hyang Macaling terhadap seisi alam, dan Sang Hyang Siwa mengutus para dewa beserta para apsari untuk turun ke dunia menyaksikan persembahan umat manusia, khususnya umat Hindu, ke hadapan ide Sang Hyang Siwa. Oleh karena itulah disebut Piodala Nadi, galungan nadi, sehingga ada penambahan terhadap volume upakaranya. Di samping itu, karena Sang Hyang Siwa merupakan dewanya sorga, maka umat Hindu selalu tekun mengaturkan persembahan serta memujanya ke hadapan Sang Hyang Siwa setiap datang hari purnama, dengan harapan bagi umat Hindu agar nantinya setelah meninggal rohnya bisa diberikan tempat di sorga atau swarga, atau kembali ke alam moksa, menyatu dengan Brahman. Nah, berikut hari purnama tilam yang mempunyai makna khusus bagi umat Hindu. Sasih Kapat
Purnama Kapat beryoganya Betara Parameswara sebagai Sangyang Purusangkara, diiringi para dewa, Widyadara Widyadari dan para resigana. Dan pada tilem Kapat dilakukan penyucian batin persembahan kepada Widyadara dan Widyadari. Sasi kepitu. Pada Purwaning tilem sasi kepitu, umat Hindu merayakan hari raya suci Siwaratri. Pada malam ini Sangyang Siwa beryoga. Malam ini juga biasa disebut malam perenungan dosa. Sasi Kesanga. Tilem Sasi Kesanga adalah penyucian para dewata. Dalam hal ini, pelaksanaan ajaran Buddha-Yatnya yang disimbolkan dengan Tawur Agung Kesanga. Sasi Kedasa. Purnama Sasi Kedasa dilakukan pemujaan terhadap Sangyang Sunya Amerta pada Satkayangan Wisesa. Piodalan Betara turun kabeh di Pura Besakeh dilaksanakan setiap purnama Sasi Kedasa. Dan terakhir Sasi Sada. Pada purnama Sada, umat Hindu memuja Betara Kawitan di Sanggah Kemulan. Demikian beberapa hari suci purnama tilem umat Hindu. Pelaksanaannya yang dilakukan umat Hindu sebenarnya adalah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, atau moksa artam jagadhita yaca iti dharma. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.